Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Amin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khuzain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hidayatan lis-shawab. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, mili sepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur pemerintah, dari mulai RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, juga aparatur sipil, TNI dan Polri yang mungkin pada saat ini bisa hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus sahibul bait, Bapak Iman Setiawan beserta istri dan seluruh keluarga besar beliau, ada Ibu Nursiah di sini, yang semoga diberikan rahmat, nikmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratil Mukarram Kiai Muhammad Badrun, matta'anallahu bi tuli hayatih wa nafa'ana bi barakati ulumih fid darain, amin. Hadirin wal hadirat, jamaah tasyakkur wa maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya saya hormati, saya cintai, dan semoga kita semuanya diberikan nikmat sehat, afiat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan kita, baik urusan agama, urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, semoga diberikan gampang, mudah, lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita, putra putri, cucu, cicit kita semuanya dijadikan putra putri, keturunan yang saleh dan salihah, alim dan alimah semuanya, dan mudah-mudahan menjadi hafiz dan hafizah bi kitabillah. Dan semoga kelak kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga dengan syafaatnya baginda Nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini acara ada dua. Pertama tasyakkur, syukuran, selamatan, nempatin rumah. Yang keduanya adalah acara safari Maulid Nabi yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Badrun. Alhamdulillah malam ini sudah malam ke-15 dari tanggal malam minggu ya. Malam minggu tanggal 1, minggu-minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu malam.
15 malam. Alhamdulillah. Berarti tinggal berapa malam lagi? 25 malam lagi ya, 25 malam lagi insya Allah kelar nih baca maulid. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini Bapak Iman Setiawan pada malam hari ini resmi syukuran selamatan rumah barunya. Selama ini ngontrak ya bos ya? Ngontrak apa? Ya ngontrak begitu. Nggak usah pakai malu bos. Ya ngontrak selama ini. Ya. Ngontrak tapi alhamdulillah biiznillah, biiradatillah, bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam hari ini beliau beserta keluarganya pindah ke tempat rumah barunya ini. Mudah-mudahan kita doakan ya rumah baru ini dijadikan baiti jannati. Rumah ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan di dalam segala urusannya. PT-nya, perusahaannya yang dipimpin ini semakin berkah, lancar, selamat dari dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi fadlillah wa bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Terutama nikmat iman, Islam, sehat afiat. Ya, tanpa itu semuanya kita nggak bisa ini berada. Ya, hadir di majlis tasyakur dan majlis safari maulid Nabi. Jadi semerta-merta karena bifadlillah wa birahmatillah. Kata Allah dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fadzalika falyafrahu. Jadi karena fadlnya Allah, karena rahmatnya Allah. Fadl itu karunianya Allah, rahmat itu kasih sayangnya Allah, maka kita bisa ada di sini. Dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah, dan dengan kemuliaan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bos iman bisa punya rumah ini. Tanpa itu semua nggak bisa. Bukan karena, ya ini hakikat, bukan karena dia rajin usaha, bukan karena dia lancar usaha, bukan. Tapi semerta-merta hak itu adalah dengan sebab bifadlillah wa birahmatillah wa bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa seperti ini. Nah, begitu. Makanya kudu disyukurin. Bos Iman, TR nih, ya disyukurin. Jadi bukan karena kerja keras ente, bukan secara hakikat. Walaupun syariat iya, wasilahnya iya, syariatnya iya, seperti itu. Tapi kita jangan lupa. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak bisa punya istri. Itu dengan apa? Wasilah. Daripada fadlnya Allah, rahmatnya Allah, dan kemuliaannya Rasulullah. Ibu-ibu, saudara-saudara ini ibu-ibu punya suami, itu juga sama. Dengan sebab fadlnya Allah, rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah, ibu-ibu semuanya pada punya suami. Berarti kalau yang gak punya suami, nah itu kurang fadlnya, kurang rahmatnya, kurang sholawatnya sama Nabi. Jadi kalau pengen kawin lagi, ibu-ibu pengen punya laki-laki, yang janda ada nggak yang janda ini? Ada kali ya? Kalau yang janda rajin-rajin baca sholawat. Kalau yang duda, bapak-bapak yang duda ini ada rajin-rajin baca sholawat. Jadi ikutin nih, kayak Badrun, maulid di mana aja hadir. Nanti minta setelah apa tuh? Setelah baca maulid, minta dengan keagungan, bijahin Nabi, bijahir Rasul, saya minta supaya. Nah, begitu. Jadi semuanya itu.
Jadi apapun ilmu yang kita dapat, harta yang kita miliki sekarang ini, itu tanpa wasilah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita miliki. Jadi bos iman, kalau kita ini semuanya lagi sedekah ke masjid, ya jariah ke masjid, sedekah untuk maulid, sedekah untuk anak yatim, itu bukan hakikatnya, bukan harta ente, bukan duit ente. Itu duitnya Allah, duitnya Rasulullah yang dititipkan sama ente untuk disampaikan. Begitu. Jadi jangan merasa itu duit aneh, itu duit saya, bukan. Jadi kayak rumah ini yang sekarang nyampe ini 3 lantai, 4 lantai bos? 3 lantai. Ini hakikatnya itu. Tanpa wasilah. Iya. Ayo bapak-bapak dah, sambil ngopi, sambil makan, apa tuh sambil kuenya ada. Itu dikelilingin aja tuh, Mas Pur. Ngopi takut ngantuk, dikelilingin aja. Gelasnya mana tuh? Sambil aja nggak apa-apa. Bapak-bapak yang doyan ngerokok, silakan. Ibu-ibu yang biasa ngemil silakan. Ya, nggak apa-apa. Ini kita lagi ngaji aja. Ya, kita sambil ngaji, berkah tasyakur, berkah maulid Nabi. Kudunya mah bos. Ini kalau yang doyan rokok, sediain rokok kudunya. Ya. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Yang namanya syukuran mah biar sekaligus gitu. Ya. Bukan begitu Pak? Setuju? Ibu-ibu nih karena kagak doyan ngerokok, dia mah udah beliin permen, ya beliin apa, begitu. Ya, besok-besok nanti kalau syukuran lagi begitu bos. Ya kalau perlu mah amplopin ini orang semuanya seadanya. Setuju Bu? Bu, setuju? Nah iya, yang namanya sedekah jangan tanggung-tanggung apa? Karena itu harta adalah miliknya Allah, miliknya Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala nabi. Kita nggak punya apa-apa Pak. Kayak Badrun nih, nggak punya bini hakikatnya, itu miliknya Allah, miliknya Rasulullah. Saya juga sama, kita nggak punya anak ya Badrun. Itu miliknya Allah, miliknya Rasulullah. Suatu saat dipinta sama Allah, mau ngomong apa kita? Ya, harta itu hakikatnya punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi mulkus samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah, kepunyaannya Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, seisi-isinya itu miliknya Allah. Kepunyaannya Allah digenggam di tangannya Allah, digenggam di dalam kebesarannya Allah Ta'ala, kekuasaannya Allah Ta'ala. Begitu Pak. Ya, jadi bos iman TR ini bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah. Karena wasilah beliaulah. Tanpa wasilah Nabi kita nggak mungkin seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi? Kenapa kita harus mengadakan Maulid Nabi? Mungkin di antara kawan-kawan kita masih banyak atau ada nggak nih kayak Badrun di sini? Ada Islam Protestan namanya. Tapi syukur-syukur jangan Islam prosetan. Kalau Islam prosetan tangkap ceblungin ke laut. Ada Islam Protestan. Kita nih ngadain Maulid begini, ya dimarahin. Bid'ah itu enggak ada Nabi dulu nggak ngadain Maulid. Lu tolol, goblok. Lu kagak baca hadis. Nabi setiap hari Senin beliau apa? Merayakan hari kelahirannya. Setiap hari Senin beliau melalui apa tuh? Saum sunnah, puasa di hari Senin. Tapi nggak selamanya puasa, kadang-kadang Nabi gitu. Ini dalam memahami hadis biar cerdas kita ya, biar cerdas. Makanya kalau baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Hakim semuanya ini biar danta bacanya, jangan sepotong ini. Wah, bid'ah itu enggak ada ajaran dari Rasul, itu enggak ada keterangan dari Rasul. Itu ciri-ciri orang goblok itu, Pak. Ciri-ciri orang goblok. Kenapa? Dia ngajinya kagak tuntas, ya. Ngajinya kagak tuntas, baca tafsirnya enggak tuntas. Ini baru baca tafsir Ibnu Katsir doang satu-satunya. Emang tafsir satu? Tafsir banyak, ada tafsir kabir karangan Syekh namanya Imam Fakhr Razi. Ada tafsir yang namanya Al-Maraghi, karangan Al-Imam Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi. Ada tafsir yang namanya tafsir As-Sawi, karangan Al-Imam Ahmad bin As-Sawi Al-Maliki. Banyak tafsir. Tafsir biasanya tafsir Jalalain. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir lagi banyak lagi yang lain. Tafsir ada tafsir Jamal, ada tafsir yang namanya Bahrul Muhit karangan Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Ada lagi tafsir yang namanya Al-Kasyaf karangan Al-Imam Zamakhsyari. Ada lagi tafsir, Masya Allah banyak tafsir. Baru membaca tafsir satu, buayanya udah sebakul, Ustaz Zain. Ya, bacanya udah sebakul. Itu juga terjemah, Pak. Membaca tafsir Ibnu Katsir terjemahan. Nggak bisa dia tuh. Bu,
Kagak bisa dia tuh baca kitab kayak Badrun nih. Kitab yang kagak ada artinya, kagak ada barisnya, kagak ada titiknya. Ya kagak ada barisnya dah, kalau titiknya mah zaman Nabi itu mah. Nggak ada barisnya, nggak ada artinya. Coba serahin sama itu orang. Agak becus. Tapi udah berani ngomong apa tuh? Nyalah-nyalahin kita nih rombongan kita, kayak Badrun. Ada nggak orang sini begitu? Suruh ngadep sini sama saya nih. Iya nggak apa-apa, kita ngadu dalil di sini. Orang mana dalilnya, mana dalilnya? Ente ngajinya baru, ya elah. Kadang-kadang ngaji di Mesir, ngaji di Mekah, tapi masih payah baik katanya itu. Kurang danta. Maka kenapa kita harus mengadakan Maulid Nabi? Di dalam kitab Muttafaqun Alaih, dalam kitab Sahih Bukhari, kemudian di dalam kitab Sahih Muslim. Begini Pak, kata beliau Nabi, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Di dalam hadis yang lain, redaksinya lain lagi. Ana sayyidu waladi Adnan yaumal qiyamah. Beliau ketika itu di depan sahabat-sahabatnya ini ngomong, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku ini pemimpin manusia nanti di yaumil qiyamah. Itu Nabi yang ngomong, hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Kemudian diterangkan di dalam Al-Minhaj karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini begitu jelas apa yang dimaksud dengan ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Ana sayyidu waladi Adnan yaumal qiyamah. Atau ana sayyidu waladi Adam di dalam redaksi lain. Aku adalah pemimpin seluruh anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi yang ngomong di depan para sahabat. Bahkan 3 kali Nabi ngomong begitu. Nanti Pak, di akhirat ketika sudah terjadi kiamat, nanti orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan yang namanya di padang mahsyar. Disebutnya yaumul mahsyar. Dikumpulin kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dikumpulin. Di sana nggak ada nenek-nenek, ya, nggak ada aki-aki, nggak ada nenek-nenek, rata orang semuanya. Ya, umurnya di atas rata-rata berapa, Ustaz Zain? Sekitar 35 ya, kayak Badrun ya. Sekitar itu dah, sekitar segitu. Jadi sedang gagah-gagahnya. Jadi nggak ada nenek-nenek sama aki-aki nanti di sono. Di sorga nggak ada aki-aki, nggak ada nenek-nenek. Jadi maaf aja nih ya, yang nenek-nenek nggak bakalan masuk surga. Ya, aki-aki juga nggak bakalan masuk surga. Jangan ngarep-ngarep masuk surga. Ya, kenapa? Karena nggak ada nanti aki-aki sama nenek-nenek masuk surga, nggak ada. Lah, memang begitu. Iya, kenapa? Nanti nenek-nenek sama aki-aki di surga dibalikin muda semuanya, ganteng semuanya, cantik semuanya. Tuh begitu. Mudah-mudahan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di mahsyar ini beliau Nabi ini jadi seksi repot. Seksi panitia kiamat. Kalau sekarang kan ada udah main dulu-duluin aja kayak Badrun. Ada apa namanya? Panitia kiamat udah ada duluin aja sekarang ini. Tahun 2020 kemarin 2000 berapa tuh? 2012 batal, kagak jadi. Panitia sorga sama panitia neraka nih jangan-jangan gitu ya. Jangan ya, kita mah jangan ikut-ikutan begitu. Setelah di mahsyar dikumpulin, nanti setelah habis dikumpulin kumpul, ini perkara ini nggak selesai Pak. Perkara ini nggak selesai, kemudian ini manusia seluruh dunia ini ngadep kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini saya ceritain tentang nanti di sono. Ini Nabi yang ngomong, Nabi yang cerita. Setelah ini manusia seluruhnya, laki-laki perempuan ini ngadep sama Nabi Adam alaihissalam, itu ngomong, wahai Adam, engkau adalah bapak dari seluruh bapak manusia. Maka tolong urusin, selesaikan ini urusan mahsyar. Masa belum kelar-kelar? Ini kita masih jemur bae ini sama Allah ini. Lah ngapain kita kumpul doang ini begini? Begitu Pak, nanti kalau redaksi gampangnya dah. Kalau nggak masih ngomong Arab ntar bapak-bapak kagak ngerti. Ibu-ibu ya ngomong Arab kagak ngerti. Ya, udah kita ngomong bu isinya aja ya, ngomong Bekasi, yang ngomong Betawi, yang ngomong Bekasi aja. Ini bagaimana ya Nabi Allah Adam? Gitu. Jadi nanti di mahsyar Pak belum buru-buru kita dikerjain sama Allah, maksudnya belum buru-buru diurus. Didepinin aja kita di mahsyar nanti. Itu Nabi yang ngomong. Kata Nabi Adam, aku bukan bagian dari itu. Aku tidak berhak untuk mengurusi hal itu. Kenapa? Aku malu karena aku dulu pernah punya salah sama Allah Ta'ala. Oh no, ngadep lu katanya sama Nabi Ibrahim sono.
ngadep lagi pindah gerbek sama Nabi Ibrahim. Ngomong lagi begitu. Ya, rombongan. Ya Nabi Ibrahim, ini begini. Aku tidak berhak. Ngomong sama Nabi Musa. Berangkat lagi tuh rombongan sama Nabi Musa. Terus Nabi Musa juga nggak sanggup ngurusin masyarakat mahsyar pada saat itu. Datang lagi ke yang namanya apa tuh? Nabi, terus semuanya Nabi. Sampai ke Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini masyarakat mahsyar, penduduk mahsyar, ini ibu-ibu orang Cikarang nih, bapak-bapak orang Cikarang, ini datang gerbek kemana tuh? Ke Nabi Isa. Sampai Nabi Isa juga, Nabi Isa angkat tangan. Aneh tidak sanggup ngurusin ini. Bukan kelas aneh ini mah. Bukan kelas saya ini mau ngurusin ini. Maka akhirnya seluruh manusia itu berbondong-bondong menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita ini semua yang ngadep sama Nabi, kemudian kata Nabi, ya akan aku kerjakan, akan aku selesaikan urusan mahsyar ini. Maka kemudian Nabi ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi itu bersujud, ya sujudnya luar biasa dan membaca satu bacaan yang tidak pernah dibaca oleh Nabi ketika di dunia ini. Nanti dibacanya di surga. Jadi nggak dibilangin sama sahabat apa itu bacaannya, gitu, rahasia negara. Ya. Begitu Pak. Setelah itu akhirnya apa? Dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke mahsyar, baru kemudian diberesin, kemudian langsung kemana tuh? Ke mizan, hisab kita. Habis dari mahsyar kita ini dihisab Pak, dihitung. Kiai Badrun, umur berapa? Mati umur 70, semuanya Kiai Badrun nih. Umur 70, balik umur 15. Hitung jam deh. Sekian. Berarti nah, selama hidup habis balik berapa? Itu begitu Pak. Bos Iman, sama nih, termati semuanya umur 75 begitu matinya. Amin enggak Bos? Diem wae lu mah dah. Kalau lagi didoain. Bengong wae. Gitu. Ini dihisab. Selama hidup habis balik ibu-ibu nih, habis balik ibu-ibu, ini dihitung sama Allah Ta'ala. Sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain sebagainya dihitung. Udah tanggung jawab, kalau udah balik, udah bukan tanggung jawab bapak emak, bapak ibu lagi, tapi tanggung jawab pribadi anda. Jadi ketika nggak sholat, maka dosanya buat sendiri. Kalau belum balik, nggak jadi masalah. Dihitung. Kemudian punya harta, ini bos Iman harta yang begini, boleh mana ini? Boleh korupsi, apa boleh masang lilin kalau malam-malam ini, begitu ya. Kan kita kagak tahu ya. Iya, nih jangan-jangan ini bos Iman berangkat malam TR nih masang lilin lagi di lantai 3 sono. Iya, ada tampahnya begitu kira-kira. Nah, begitu dah. Itu ditanya nanti di sono, Pak. Ditanya, dari mana hartanya bos Iman? Kemudian dikemanain? Apa dibuat ke masjidin? Apa dibuat ke anak yatim? Apa buat ke jompo-jompo? Apa buat fakir miskin? Apa buat kemana? Apa buat minum? Ya minum-minum, apa buat judi-judi, apa buat jablay, apa buat ngapain, itu nanti ditanya di akhirat. Tuh begitu Pak. Itu nanti di akhirat, itu Nabi repot. Ketika dihisab, ini kehebatan Nabi kita nih, kehebatan Nabi kita. Itu ketika dihisab, kan ada orang yang bighairi hisab, tanpa dihisab. Itu Nabi yang tanpa dihisab lagi itu langsung masuk ke dalam surga. Nabi setelah beres masuk ke dalam surga, ngetok pintu surga, assalamualaikum pintu surga, Nabi mah nggak ngurusin surga udah. Nabi emang ngapain? Ngurusin umat. Bu. Ya. Jadi Rasulullah pas habis membuka pintu surga, kemudian orang-orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa ada apa namanya tuh tetek bengek dah nanti di sono. Siapa namanya? Kiai Badrun. Masuk bless, langsung surga. Jadi enggak pakai ada hisab, enggak pakai ada mizan, enggak pakai ditimbang, enggak pakai sirot lagi, enggak. Langsung aja. Nah setelah Nabi diantarin sama Rasulullah, kemana tuh? Ke dalam surga. Nabi mah keluar udah. Ngapain? Tuh mikirin kita nih orang Cikarang. Mikirin orang Cikarang. Yang sembahyangnya kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kagak. Ya, sama orang tua, waktu itu masih hidupnya orang tuanya ngelawan. Sama orang tua pelit banget. Ngasih duit sebulan cepet itu dihitung-hitung baik. Kan kemarin udah Pak. Kan udah kemarin Bu. Cepet masih kurang baik jadi nenek-nenek ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau ada orang Cikarang yang begitu, Ustaz Badrun, sumpahin Ustaz Badrun. Ya. Iya, biar dia belangsak biarin hidupnya. Kenapa? Nggak boleh begitu. Itu nanti mikirin orang Cikarang pas lagi ditimbang nih kita lagi dihisab, dihitung-hitung, Nabi datang. Pas ditimbang nanti namanya disebutnya mizan, ditimbang ini ada pahala,
ada apa tuh? Ada dosa. Itu saking cintanya beliau Nabi, saking sayangnya beliau Nabi, itu sorbannya buka. Mak, sorbannya dibuka, Bu. Ditaruh ini. Ya. Di Pak RT Eko ya namanya sini ya? Ah, Pak RT Leo. Mana Pak RT Leo? Mana orangnya? Hah? Ngopi. Pak RT Leo, terus sama Pak RW Sudarsono mana? Pak RW. Ada di dalam ya? Iya. Pas ditimbang, banyakan dosanya. Tuh, ini mah bercanda ini Pak RT, Pak RW, jangan diambil hati ya. Ini mah ntar aja diambil hati lagi. Gitu. Atau ketua DKM, mana ketua DM sini? Ada ketua DKM? Ya. Ora. Mana orangnya? Oh ada, alhamdulillah ya. Iya. Ketika ditimbang ketua DKM aja nih, bayangin nih kalau ngurusin masjid, ditimbang aja, banyakkan dosanya, ngapa? Ntar jadi ketua DKM, nyari duitnya dari masjid lagi. Baik, nggak boleh, ya nggak boleh. Terus duit masjid, duit kotak dimakanin baik lagi. Ketua musola, ya duit masjid. Kadang-kadang ada orang apa nih, ini ngeliat dikit, ada orang apa tuh? Ini kadang-kadang duit masjid dipakai buat usaha, duit masjid dipakai apa tuh? Dipinjemin, buat ngapain? Buat yang dagang es, buat dagang ono, nggak boleh. Kalau yang namanya duit masjid, kalau udah masuk ke kotak masjid, udah masuk ke perkuru apa itu urusan masjid, itu jangan sekali-kali ke Badrun. Itu duit keluar dari tempat itu, kecuali untuk peruntukan masjid. Ya, oh dipinjemin. Ketua, minjem apa nama? Oh no, setoran motoran, nanggung banget ini, minjem 1 juta. What, sumber geledek itu orang. DKM jangan dikasih. Ya, ini katanya DKM lagi pembangunan ya, Ki Badrun ya, lagi pembangunan. Mudah-mudahan ini masjid biar cepat kelar, biar lancar, berkah, rezekinya banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi jangan ya panitia pembangunan masjid, ketua DKM apa semuanya, ketua RT, baik ya makan duit-duit begitu, hati-hati. Nanti ente bisa masuk neraka. Gara-gara apa? Makan duit masjid, makan duit RT, apa itu? Makan duit rakyat berarti teh. Mana RT ini? Baik itu kalau ada sumbangan apa tuh? Sekarang apa BLT ya? BLT 600, potong cepek. Buta apaan itu cepek? Ya, ada nggak di sini dapat BLT Pak? Ada? Nggak ada. Ya berarti orang perumahan BCM, orang perumahan BCM berarti semuanya kaya. Amin. Kenapa? Pemerintah kagak ada yang ngah sama orang sini. Ya, pemerintah kagak ada yang peduli sama orang sini. Kenapa? Karena tahu orang BCM pada kaya raya semuanya. Makanya nggak perlu itu sama Pak Jokowi dibagi. Ya. Orang BCM udah biarin, mati dah. Ya Allah, urusin itu teh, BLT lah, RW urusin kesian. Ya, tapi rata-rata orang sini orang pada punya mobil, saya liatin sih. Ya, perumahan tapi punya mobil satu. Lah taruh dikasih BLT juga gak pantes. Ya, orang kaya dapat BLT. Ya, seperti itu. Nanti di akhirat begitu Pak RT, Pak RW. Dosanya banyak kan? Itu saking cintanya beliau Nabi kepada kita, itu sorban yang ditaruh. Jelengat langsung, jadi banyakan pahalanya. Kopiahnya nih, sorban igelnya nih, imamahnya ditaruh. Ridanya, selendang ini rida namanya, rida disebutnya, selendang. Itu ditaruh. Bahkan terumpahnya, bakyaknya yang beliau pakai, yang sekarang ada di Turki, itu nanti juga diambil untuk apa? Bantuin saking cintanya itu beliau kepada umat, ini dibelain. Kesian ini orang Cikarang, daripada nanti nyemplung ke neraka, gue taruhin ini aja dah. Langsung jelengat, set. Akhirnya apa? Pahalanya banyak, dosanya dikit, akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat nggak Pak? Sallu ala nabi. Itu saking cintanya beliau. Makanya ketika beliau mau meninggal, itu apa yang dipikirin? Nih orang Cikarang. Ummati. Kata beliau, ummati. Umatku ya Allah, umatku. Itu saking sayangnya, saking cintanya sama kita. Itu kita dipikirin Pak. Beliau mau meninggal, enggak mikirin yang lain. Kita umat. Bukan mikirin bini Siti Aisyah, bukan. Enggak mikirin Siti Fatimah Zahra, enggak. Tapi ummati. Kita yang dipikirin Pak. Ini orang Cikarang yang dipikirin. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak mudanya semuanya. Itu yang dipikirin, Masya Allah. Apa yang sudah kita persembahkan untuk Rasulullah? Apa yang sudah kita hadiahkan untuk Rasulullah? Belum ada Pak. Belum ada. Ada panitia maulid.
Ini nyumbangnya paling cepet, paling gede. Belum pernah ini potongan muka-muka begini nih, nyumbang 5 juta ini buat acara maulid. Udah kelihatan mukanya sama saya. Nih ibu-ibu nih. Paling gocap ini. Ya nyumbangnya ya. Acara maulid. Ada yang ibu RT gedean 200. Bapak RW gedean gope. Kagak lebih dari itu. Coba buka catatannya kalau nggak percaya. Mana panitia di sini? Ya, gue pengen tahu nih orang Cikarang. Ya, kalau nyumbang maulid berapa duit coba gue pengen tahu. Kali-kali Pak nyumbang setahun sekali buat acara maulid, buat acara Nabi. Nyumbang 5 juta, 10 juta. Setoran mobil Avanza tuh 4 juta sanggup tiap bulan. Masa setahun sekali sama Nabi? Dia bang nyumbang 1 juta 2 juta makanya takut. Takut miskin ya? Hei, takut miskin. Setelah kita di mizan ditimbang, kemudian sirot Pak, sirot. Jembat, bukan sirotol mustaqim, bukan. Sirot namanya. Sirot itu bijembat. Ya dalam riwayat katanya rambut dibelah 7. Udah kayak apa? Rambut atu aja juga kita bingung jalannya ya. Rambut atu selembar kita jalannya bingung. Ini maka dibelah 7. Udah kayak apa itu? Saking tajamnya itu jembatan. Bagi orang yang pahalanya cukup, syafaatnya cukup, bless langsung lewat. Ada juga orang yang lari-lari, ada yang jalan, ada yang merangkang, ada yang berit. Begini Pak, tiarap. Kayaknya orang sekarang itu. Itu Nabi itu njagain Pak, di sirot itu njagain, belain ini orang Cikarang. Kenapa? Takut nyemplung, dijagain sama Rasulullah, dijagain supaya apa? Jangan sampai nyemplung ini umatku ya Allah, jangan sampai ini dia masuk neraka ya Allah. Maka dijagain, diselamatin ini waktu di sirot, dikawal full sama Rasulullah SAW. Sementara yang lain sudah masuk surga, sudah nikmat di dalam surga, tapi baginda Rasulullah SAW mencintanya kepada umatnya itu masih ditungguin. Bahkan ketika ada umat yang nyemplung ke dalam neraka, maka dia izin kepada Allah Ta'ala untuk mengambil orang tersebut. Jadi Nabi Pak nanti di akhirat itu bolak-balik tiap hari. Maksudnya bukan tiap hari, di sana udah kagak ada hari di sana mak. Yo, sewaya-waya gitu, setiap waktu itu bolak-balik. Ntar udah beres nih sirat semuanya, itu di neraka Pak. Itu Nabi itu bolak-balik. Turun lagi ke neraka. Malaikat Malik, aneh izin mau ngambil orang Cikarang mana? Ada yang mendem mana? Itu saking cintanya, beliau turun ke dalam neraka, ngangkat, kemudian dicuci, dipandiin di dalam telaga Kausar, baru dimasukin ke surga. Dan itu terus sampai kata beliau Nabi dalam hadisnya terakhir mengatakan apa? Bahwasanya aku tahu siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir dia masuk ke dalam surga. Aku tahu orangnya. Lah coba itu Pak. Rasulullah tahu siapa yang paling terakhir keluar dari neraka. Udah kagak ada lagi dia tuh. Penghabisan itu dia satu-satunya orang. Di situ diceritakan laki-laki itu, gitu ya. Dan enggak ada lagi, kemudian dia paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tahu udah. Mudah-mudahan bukan orang Cikarang itu yang paling terakhir, mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan orang Cikarang, orang BCM semuanya masuk surga bighairi hisab. Ya, dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi begitu hebatnya Pak, begitu cintanya Nabi, enggak mikirin kesenangan surga, enggak mikirin kebahagiaannya surga. Beliau itu bolak-balik ke neraka, bolak-balik ngapa? Ini ngangkutin orang yang masih pada mendem karena apa? Karena dosa-dosanya belum bersih. Karena surga itu tempat orang yang kagak punya dosa. Hei, ibu-ibu, surga itu tempat orang yang kagak punya dosa, bukan orang yang banyak pahala, bukan. Dosanya hilang, dosanya habis, diampuni sama Allah. Walaupun dia punya pahala sedikit, tapi itu diterima sama Allah, maka orang itu wajib masuk surga. Sekalipun ini bapak-bapak nih Pak RT, apa tadi? Leo, ya Pak RW Saudara Sono, pahalanya banyak, tapi dosanya juga banyak.